Saya akan share screen kan. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ditambah dengan ini tadi V1 kecepatan dia sebelum menyentuh lantai. Nah, sehingga sekarang dapat kita tulis V1 itu sebagai fungsi VH, kecepatan horizontal di titik I, maaf, arah vektor I. Sekarang saya ambil ini ya. Saya ambil sekarang ini kita tinjau ini di titik dia bersentuhan dengan lantai. Di titik bersentuhan dia dengan lantai. Nah, sehingga ketika dia saat dia memulai ini maksud saya sekarang saya meninjaunya adalah pada titik dia menyentuh lantai ini, maka kecepatan satu pada saat dia menyentuh lantai ini. Nah, ini kan sekarang yang di sini menjadi V1 lagi dan nanti di sini menjadi V2-nya lagi. Dia selalu V1 itu sebelum menyentuh lantai dan V2-nya setelah menyentuh lantai. Nah, sehingga V1 sebelum menyentuh lantai ini sama dengan berapa kecepatannya di sini V1 tadi? Berapa kecepatannya di sini? Kecepatannya di sini kan adalah VI juga. Nah, seperti itu ya. Ini kan terus dia ke atas ini ya. Nah, kecepatan dia di sini kan V1 ini sebetulnya kecepatannya adalah mula-mulanya adalah kecepatan I. Nah, kecepatan mula-mulanya di sini. Nah, sehingga ini saya tulis V inisial. Sebentar nih, I kita ada 2 ya. Takut berbentrok dengan I vektor ini. Tolong dibedakan, VI ini adalah V inisial dan VF ini adalah V akhir. Tetapi kalau I-nya saya buat topi itu adalah I vektor. Jadi takut nanti tercampur-campur mana yang vektor dan mana yang VI. Kalau VI dia saya tulis seperti ini. Nah, ini VI, PF per VI. Tetapi kalau vektor saya tulis pakai topi I-nya. Ini adalah vektor. Nah, sehingga ini sama dengan VI, arahnya adalah, ingat arah VI dan PF itu arahnya sama-sama J. Nah, ini saya buat topi, J vektor. Nah, ini sama juga dengan V2, sama, saya tulis untuk V2. V2 itu kecepatan V2 itu ya sama, ada komponen horizontal juga VHI vektor ditambah dengan kalau V2 keadaan yang kedua otomatis kecepatannya kecepatan final, kecepatan setelah maaf ya, ini tadi terbalik saya ini. V inisial ini sebelum dia inisial ini sebelum bagi ini. Berarti kalau kita meninjau titik ini, sebelum dia menyentuh itu adalah VI. Maaf ya. Ini tadi saya meninjaunya yang posisi A, posisi Y dan posisi Z misalnya saya bandingkan tadi. Tapi kalau kita menengok ke titik bersentuhan dengan lantai ini, maka V ini adalah VI dan V ini adalah VF. VI adalah kecepatan sebelum menyentuh lantai sebelum bertumbukan dan VF adalah kecepatan setelah bertumbukan. Nah, bisa dipahami ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Tadi saya membandingkannya dengan ini. Kenapa? Karena di sini juga ada VF. Yang ini adalah VF dan di ini juga VI lagi di sini. Nah, jadi ada VI. Pokoknya VI itu kecepatan sebelum dia menyentuh lantai. Di sini juga ada VI.
Nah, di sini juga ada VF. Yang seperti itu. Sekali lagi, VI adalah kecepatan sebelum menyentuh lantai anak tangga. Dan VF adalah kecepatan sesaat setelah menyentuh anak lantai. I inisial, F final. Nah, sehingga ini V2 itu adalah VF, arah vektornya kemana ya? Ke J arah vektornya. Artinya VI dan VF ini adalah kecepatan, masing-masing kecepatan yang searah dengan vertikal. Arahnya adalah vertikal. Sementara H ini adalah horizontal yang arahnya vektor I. Nah, kenapa bisa kita tulis seperti ini? Ingat, komponen kecepatan itu sebetulnya apabila saya ambil pada satu titik, misalnya pada titik seperti ini V2, saya ambil V2. Nah, kecepatan ini kan sebetulnya adalah garis singgung dari lintasan ini ya. Kan garis singgung dari lintasan. Inilah V2 itu, V2. Nah, ingat V2 ini garis singgung ini kan total dari vektor I ke J ke atas dan total ditambah dengan vektor I ke samping. Nah, kan seperti itu. Sehingga boleh saya tulis V2 itu VHI, VFJ, atau V1. Sama ini V2 mengarah ke sini. Kalau V1, dia akan mengarah seperti ini. Otomatis arah daripada kecepatannya itu ya tetap arah kedua vektor ini garis singgung ini, kecepatan V1 itu. V1 yang vertikalnya adalah J vektornya, dan yang horizontalnya adalah I. Nah, jadi makanya bisa kita tulis V1 dan V2 itu dalam bentuk unit vektor. Kenapa? Karena sejatinya V1 dan V2 itu adalah menyinggung atau garis singgung dari lintasan marble tersebut. Kenapa lintasan marble itu tidak kok ada garis singgungnya, Pak? Ya karena dia tidak murni horizontal saja. Kalau dia horizontal saja, maka yang I-nya ini tinggal kita ganti dengan 0. Maka yang ada cuma VIJ saja. Sekarang kan tidak horizontal saja, melainkan dia agak bergeser sedikit supaya dia bisa jatuh ke anak tangga berikutnya. Sehingga ada komponen vektor I itu, di mana I itu adalah VH, kecepatan horizontal. Nah, sehingga dapat kita lanjutkan pembahasan kita dari kedua ini, maka berlaku pada keadaan bertumbukan, berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya, di mana setengah MV1 kuadrat, setengah MV1 kuadrat. Nah, ini sebelum bertumbukan. Setelah bertumbukannya ada apa saja, otomatis ditambah. Ini sebetulnya sebelum bertumbukan ini ada energi potensial kinetik ditambah potensialnya MGH ditambah sama dengan setelah bertumbukan berarti setengah MV2 kuadrat setelah bertumbukannya ditambah MGH. Kita tinjau sekarang bagaimana H-nya. Nah, sekarang dia mulai itu pada anak tangga itu kita anggap keadaan pertama, keadaan mula-mulanya berada pada lantai anak tangga itu, sehingga kita anggap sekarang tingginya 0 pada keadaan mula-mula. Sehingga pada keadaan akhir kan tingginya adalah, nah tingginya itu sekarang adalah perbedaan tinggi anak tangga. Nah, apa itu? Yaitu A. Sehingga sekarang bisa saya tuliskan ini sama dengan 0 karena dia kita anggap 0 dari keadaan 0 karena dia berada pada di atas lantai anak tangga. Kemudian dia jatuhnya tidak ke H, melainkan ke anak tangga berikutnya yang tingginya berbeda sejauh A. Nah, sehingga ini kita substitusikan A di sini. Sehingga kita punya persamaan setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGA. Nah, seperti itu.
Sehingga dapat kita coret M-nya, maka dan setengahnya saya coret saja dan muncul 2 di sini. Saya bisa menulis V1 kuadrat V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat ditambah 2GA. Nah, itu seperti itu sekarang, sehingga kita dapat menulis persamaan ini kan apabila kita substitusikan V1 dan V2 ini, kita substitusikan persamaan V1 dan V2 ini, V1 dan V2 ini ke sini. Nah, saya buat ini persamaan, maaf, ini persamaan berapa sebelumnya? Persamaan 1, dan ini persamaan 2, maka substitusi 1 ke 2. Nah, ingat, kalau dia kita substitusikan, maka ini kan sama-sama ada PHI, maka VHI ini akan sama-sama hilang dia. Sehingga tertinggal V1 VI sama dengan VIJ, V2 sama dengan VF. Sekali lagi, V1 sama dengan VI, V1 ya, dan V2 sama dengan VF. J-nya kita tulis lagi, Pak, ya, karena kita sekarang tinggal 1 saja, tidak perlu kita tulis lagi. Karena arahnya kita sudah tahu bahwa J itu cuma menandakan arah, besarnya hanya VI dan VF ya, dari persamaan ini. Jadi sekali lagi, apabila kita substitusikan 1 ke 2, maka nanti kan sama-sama habis ini. Yang VHI dan VHI ini sama-sama habis. Kenapa? Karena V1 sebelah kiri dan V2 sebelah kanan. Maka sekarang persamaan ini dapat kita tulis langsung saja, ya tinggal kita ganti saja. VI kuadrat sama dengan VF kuadrat ditambah 2GA. Nah, ini setelah kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, tadi kita akan diberikan bahwa nilai daripada koefisien restitusi E sama dengan negatif VF per VI. Nah, saya cek lagi, takut saya lupa ya. VI. Oke ya, VF negatif VF per VI. Nah, sehingga saya rubah VF ini sama saja VF sama dengan negatif EVI. Sehingga sekarang saya substitusikan kepada persamaan ini, maka kita substitusikan ke atas ya. Maka VI kuadrat sama dengan VF kuadratnya menjadi EVI. Negatif ya. Negatif EVI kita kuadratkan ditambah 2GA. 2GA. Nah, sehingga dari sini kita akan peroleh sama dengan ini negatif kita bawa ke kiri, berarti kan menjadi tambah. Berarti VI kuadrat ditambah E kuadrat VI kuadrat sama dengan 2GA. Atau gimana ini? Kita sederhanakan. VI kuadrat dalam kurung 1 ditambah 1 dikurang ya. 1 ditambah ya. 1 ditambah E kuadrat. Nah, perhatikan ya, ini saya ragu ya.
Kita nyatakan di dalam negatif atau kita nyatakan di dalam positif? Coba dicek sebentar. Apakah sudah benar sama dengan 2GA? Oke, yaudah kita lanjutkan saja dulu. Nanti kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Nah, sehingga kita peroleh VI, saya tulis lagi, VI kuadrat 1 tambah E kuadrat sama dengan 2GA, 2GA tadi ya. Ya. Maka VI kuadrat sama dengan 2GA dibagi dengan 1 tambah E kuadrat. Nah, seperti ini. Inilah kecepatan VI. Nah, sehingga selang waktu yang kita perlukan untuk setiap tumbukan itu ya dapat kita ambil dari persamaan ini ya. Dari persamaan kita tulis lagi persamaan kita tadi VF sama dengan VI minus GT, VI minus GT. Nah, ini kan sama saja. Kalau saya bawa ke sini supaya T-nya positif, T sama dengan VI dikurang VF dibagi dengan G. Dibagi dengan G. Di mana ini nilainya sama dengan, nah, nilai daripada waktu ini kan sama dengan jarak daripada maksud saya A tadi, A itu kan sama saja dengan kecepatannya A sama dengan V dikali T. V dikali T. A itu kan sekarang horizontal anak tangga itu ya. Anak tangga itu, nah, maaf ke sini anak tangga. Nah, ini tadi anak tangganya seperti ini. Nah, ini adalah A. Tadi sama ke bawahnya juga A ya. Horizontalnya itu sekarang A, berarti A ini kan sama dengan kecepatan horizontal dikali dengan T. Ya kan? Kecepatan horizontalnya dikali dengan waktunya. A ini. Sekali lagi, A ini bukan A percepatannya, tetapi A jarak. Nah, sehingga persamaan ini sama saja dengan T. Ini berarti T sama dengan A dibagi dengan VH. Atau A dibagi dengan VH. Nah, ini sekali lagi kita peroleh sekarang persamaan VI kurang VF per G sama dengan A per VH. Nah, sedikit lagi waktu sudah ini ya. Sehingga dari sini dapat kita ambil VH sama dengan, nah, VH sama dengan G dikali A dibagi dengan ya VI dikurang VF. Nah, atau sama dengan GA. Nah, ingat VI-nya tadi VI kuadrat adalah 2GA 1 tambah E kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga ini sama dengan GA dibagi dengan, kita substitusikan VI-nya ini, kita akan memperoleh 1 ditambah E kuadrat VI ya. VI berarti ini kita ini kan ya. Bentar, gimana ini kita masukkan nilai VI-nya. VI dikurang VF berarti 1 ditambah E kuadrat. Ini VI kuadrat. Kalau VI-nya seperti apa? Kalau VI berarti akar dari
ini ya, kecepatannya berarti sebentar. Ini kita sebetulnya sudah sampai ke ujungnya. Kita akan mencari VH ini ya sebetulnya. G dikali A dibagi dengan 1 ditambah E kuadrat, ini VI kuadrat. VH sama dengan, sebentar, T sama dengan A dibagi dengan VH. Nah, maka VH sama dengan G dikali A dibagi VI dikurang VF. VI dikurang VF. Nah, ini apakah tadi sudah kita peroleh besarnya? Sebentar, VI dikurang VF. Nah, VI dikurang VF ini besarnya bisa kita peroleh dari ini tadi ya, VI dan dari hubungan VI dan VF ya. Di mana tadi VI nilainya adalah E VF. Sekali lagi, saya sini tadi saya ambil dari koefisien substitusi E sama dengan min VF per VI, maka VI kurang VF ya sama saja, VI berarti sama dengan VI berarti sama dengan, mana ini ya cara mengurangkannya, VI sama dengan, kalau VF sama dengan negatif EVI. Oh iya, langsung saja berarti VI kurang VF kan sama dengan seperti ini ya. VI dikurang VF itu VI dikurang negatif EVI. Nah, oke ya. Maka kita peroleh VI ditambah EVI atau sama dengan 1 ditambah EVI. Nah, seperti itu. Maka ini adalah 1 ditambah E, sudah benar ya. 1 ditambah E hasilnya. Hasil dari pengurangan VI dikurang VF ini ya. Ini ya. Nah, berarti kita kurung dikali VI. Nah, inilah sekarang kecepatan horizontalnya, VH. Nah, di mana sekarang, apalagi pertanyaannya tadi apa? Sampai horizontal saja. Hitunglah kecepatan horizontal marble tepat di setiap anak tangga. Nah, berarti ya udah, kita sudah peroleh VH adalah nilainya G dikali A, di mana A itu adalah panjang dan tinggi daripada anak tangga. Anak tangga itu panjang dan tingginya sama, yaitu A dibagi dengan 1 ditambah E dikali dengan V inisial. Nah, V inisial ini adalah V mula-mula sebelum dia bertumbukan dengan lantai. Nah, inilah kecepatan horizontalnya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kita sampai mencari kecepatan horizontal. Kalau kita ingin mencari berapa tinggi pantulannya, ya tinggal kita kalikan kecepatan, tinggal kita cari dengan metode gerak vertikal ke atas dan kita masukkan pH-nya, sama saja. Enggak susah kali ya kalau kita ingin mencari tinggi pantulan. Tetapi di sini kita tidak disuruh mencari tinggi pantulan, melainkan kita hanya diminta mencari kecepatan horizontalnya. Artinya apa? Kecepatan horizontal adalah sebagai fungsi daripada VI, daripada VI-nya. Semakin besar VI-nya, semakin besar VI itu kita lemparkan dia ke lantai tangga itu, ya semakin kecil pH-nya, logikanya kan masuk, semakin kecil. Tetapi semakin lambat dia kita lemparkan, dia ya akan semakin besar kecepatan horizontalnya. Artinya dia cepat ininya ya, akan melewati anak tangga. Melewati anak tangga itu jatuhnya. Bisa saja dia dari anak tangga pertama jatuh langsung ke anak tangga yang ketiga. Kalau kita lambat kita. Tetapi kalau kita lemparkan dengan kecepatan yang sangat besar, nah ya bisa saja
dia tidak jatuh ke anak tangga yang kedua, tetapi dia masih jatuh di anak tangga yang pertama. Nah, sehingga sekarang sangat berpengaruh VI ini terhadap VH. Nah, itu saja. Silakan nanti dilihat-lihat lagi. Mana tahu kita ada salah dalam tanda minus plus. Kadang saya suka seperti itu ya. Nah, harapannya untuk minggu depan kita akan masuk ke persamaan. Kita akan coba membahas masuk ke persamaan Lagrange dan Hamiltonian, serta kita akan kupas tuntas seperti apa cara penggunaan Hamiltonian dan Lagrange ini dalam memecahkan persamaan-persamaan atau dalam memecahkan problem-problem fisika ya. Nah, di mana nanti kita akan lihat perbandingannya problem-problem yang kita selesaikan menggunakan classical mekanik, konsep Newton dan momentum biasa misalnya, dengan yang kita selesaikan dengan menggunakan Lagrange dan Hamiltonian, di mana nanti akan terlihat bedanya ya. Dia jauh lebih simple. Tetapi ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak setingkat anak-anak SMA misal. Kenapa? Karena takut nanti ada terbentur dia dalam konsep pemahaman fisikanya. Tetapi kita selaku seorang sarjana fisika, menurut saya kita wajib mengetahuinya. Nah, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sudah lewat sekitar 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Ya, silakan. Bentar. Itu Pak, saya mau tanya yang persamaan yang terakhir tadi Pak, yang VH sama dengan apa tadi ya? Belum sempat nyatat. Oke, sebentar. Oke, persamaan tadi Pak yang ada apa tadi ya? Tadi belum sempat nyatat G yang per A per gitu loh. Yang jadi A-nya itu dia mewakili apa sisi horizontal dari lantai itu Pak. Ya. A ya itu Pak, yang VH sama dengan GA itu. Dia mewakili yang mananya itu Pak? Nah, jadi ini kan kalau kita lihat A ini kan jarak dari pertama kan marble berada di sini ya, di tengah-tengah sini ya. Kita anggap sekarang dia mengenai tengah-tengah. Jadi supaya dia jatuh pada posisi yang sama di anak tangga selanjutnya kan pada posisi yang sama kan di tengah-tengah juga. Maka jarak dari sini ke sini, ini kan jaraknya ya kan A juga jaraknya. Karena sama-sama dari tengah-tengah ke tengah-tengah kan A ini kan A ini sekarang adalah jarak horizontalnya. Otomatis jarak dari titik ini dari tengah-tengah anak tangga, saya katakan ini tangga pertama dan ini tangga kedua, maka jarak dari tengah-tengah anak tangga pertama ke tengah-tengah anak tangga yang kedua ini adalah A. Sehingga berapa waktu yang diperlukan oleh marble dari titik tengah-tengah anak tangga pertama ke tengah-tengah anak tangga yang kedua, otomatis waktu yang diperlukannya T sama dengan panjang anak tangga A, panjang anak tangga ini atau panjang jarak antara tengah-tengah kedua anak tangga ini dibagi dengan kecepatan horizontalnya. Kecepatan horizontalnya ke sini. Nah, kan itu waktunya itu. T sama dengan A dibagi dengan VH atau panjang lintasan A sama dengan VH dikali dengan T. Nah, ini ingat ya, ini bukan percepatan, tetapi adalah panjang lintasan di sini A. Kenapa? Karena dari tengah-tengah anak tangga ke tengah-tengah anak tangga berikutnya jaraknya adalah A, horizontal. Horizontal A ini. Vertikalnya ya A juga. Kalau A vertikal tadi terpakai ketika kita menghitung energi mekanik, energi potensial. Tetapi A horizontal terpakai ketika kita mencari waktu yang diperlukan oleh marble dari titik tengah-tengah ini jatuh ke titik tengah-tengah ini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Pak, makasih Pak. Oke.
Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Nanti ketika kita belajar Hamilton dan Lagrange, mungkin kalau pertemuan minggu depan kita membahas teorinya dulu, sebab kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan Lagrange dan Hamiltonian. Sedangkan dua pertemuan berikutnya itu kita akan manfaatkan untuk pembahasan soal-soal menggunakan Lagrange dan Hamiltonian. Ya udah, ini teman-teman nanti saya tanya sama dosen berikutnya karena waktunya sudah habis ya sebenarnya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf di grup WhatsApp kita.